Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Farid Fadila. Saya berasal dari kelas 5B. Di sini saya akan mereview atau mengulas kembali soal UTS mata kuliah sistem kontrol nomor 1. Let's check it out. Oke, pada nomor 1 terdapat soal di mana carilah fungsi YT dari fungsi Laplace di atas, yang dimana YS sama dengan S plus 20 dikali S plus 5 per S dikali S min 1 dikali S plus 2. Oke, untuk penyelesaian masalah ini, untuk soal yang telah diberikan nomor 1, dimana langkah pertama yaitu pemisahan pecahan parsial fungsi YS akan diuraikan menjadi pecahan parsial. Nah, dari soal ini akan diuraikan menjadi seperti ini: A per S plus B per S min 1 plus C S2. Nah, yang perlu kita ketahui di sini itu A, B, C-nya itu adalah konstanta yang perlu dicari. Nah, yang selanjutnya yaitu mengalikan semua penyebut. Jadi kalikan kedua sisi dengan S min 1 dan dikalikan S plus 2 untuk mengalihkan penyebut. Nah, ini penyebut ini akan dikalikan dan menghasilkan menjadi A dikali S min 1 dikalikan S plus 2. Untuk B dikali S menjadi BS dan dikalikan S plus 2. Untuk C dikalikan S menjadi CS dikalikan dengan S min 1. Nah, yang selanjutnya yaitu adanya perluasan polinomial dengan melakukan ekspansi untuk masing-masing komponen. Nah, seperti yang kita ketahui, inilah yang komponen-komponen yang akan perluasan. Jadi, A S min 1 dikali S plus 2 ini dihasilkan menjadi A S kuadrat ditambah S dikurangi 2. Nah, untuk perluasan polinomialnya menjadi AS kuadrat plus AS dikurangi 2A dari hasil ini. Nah, untuk yang BS, S plus 2, B, S kuadrat plus 2S dihasilkan menjadi BS kuadrat plus 2 kali BS. Nah, untuk yang CS, S min 1 sama dengan C, S kuadrat dikurangi S dihasilkan menjadi C kali S kuadrat menjadi CS kuadrat minus C dikali S menjadi CS. Nah, dari hasil ekspansi ini digabungkan semua ekspansinya menjadi A dikali S kuadrat plus S dikurangi 2 plus B dikali S kuadrat plus 2S ditambah C dikali S kuadrat dikurangi S. Nah, yang selanjutnya adanya penggabungan koefisien dengan menyusun koefisien berdasarkan pangkat S. Nah, seperti yang kita ketahui, koefisien S kuadrat ini sama dengan A plus B ditambah C. Nah, untuk koefisien S sama dengan A plus 2B dikurangi C. Yang untuk konstantanya yaitu min 2A. Nah, jadi persamaan ini akan disamakan dengan ekspansi sisi kiri. Jadi sisi kirinya itu S plus 20 ditambah S per 5 menjadi S kuadrat ditambah S kali S menjadi S kuadrat ditambah 25S, 20 ditambah 5, 25S ditambah 20 dikali 5 menjadi 100, tambah 100. Nah, jadi sehingga diperoleh sistem persamaannya menjadi A plus B tambah C itu menjadi 1 atau koefisien S kuadrat. Sedangkan untuk A plus 2B dikurangi C-nya itu menjadi 25 atau koefisien S. Dan untuk min 2A-nya sama dengan 100 atau konstanta. Nah, yang selanjutnya yaitu menyelesaikan sistem persamaan dari persamaan min 2A sama dengan 100 ya. Jadi min 2A sama dengan 100 ini diperoleh menjadi A sama dengan min 50, di mana 100 ini dibagi 2 menjadi 50 dan minnya tetap diambil. Nah, substitusi hasil dari A sama dengan min 50 ini ke persamaan lain. Dia menjadi min 50 ditambah B ditambah C sama dengan 1 menjadi B plus C menjadi 51 dengan menyumlahkan 50 ini dengan 1 menjadi 51. Nah, yang kepersamaan yang lainnya yaitu min 50 ditambah 2B dikurangi C sama dengan 25 dan dihasilkan menjadi 2B dikurangi C dengan menghasilkan jadi 75 dengan min 50 ditambah 25. Nah, dari hasil B plus C sama dengan 51, kita dapat C-nya itu 51 dikurangi B. Oke, jangan lupa C-nya itu 51 dikurangi B. Substitusikan ke 2B kurang C sama dengan 75 yang ini. Nah, menjadi hasilnya 2B
dikurangi 51 kurang B sama dengan 75 dihasilkan menjadi 3B sama dengan 126 dan dihasilkan menjadi B sama dengan 42, di mana 126 ini dibagi dengan 3 menghasilkan menjadi 42. Makanya yang kita tahu nilai B-nya yaitu 42. Nah, untuk dengan B sama dengan 42, maka C dari hasil 51 dikurangi 42 menjadi 9. Nah, kita sudah mendapatkan nilai C-nya 9. Oke. Jadi keseluruhan kita sudah mendapatkan nilai A-nya itu min 50 dan untuk B-nya itu 42 dan nilai C-nya itu yaitu 9. Nah, setelah kita dapat nilai-nilai A, B, C-nya itu, yang selanjutnya itu fungsi pecahan parsialnya itu setelah yang ditemukan itu kan A-nya sama dengan 50, B sama dengan 42, dan C sama dengan 9. Kita akan dirubahkan menjadi fungsi seperti YS. Min sama dengan min 50 per S plus 42 per S min 1 plus 9 per S plus 2. Maka dari hasil ini transformasi ke inverse Laplace dengan kita bisa melihat ke tabel transformasi Laplace untuk setiap komponennya. Jadi min 50 per S ini sama dengan jadi min 50, sedangkan untuk 42 per S min 1-nya menjadi 42E pangkat T, dan untuk 9 per S plus 2-nya menjadi 9E pangkat min 2T. Maka dari kesimpulannya, setelah ditransformasi inverse Laplace, hasilnya yaitu fungsi YT-nya min 50 plus 42E pangkat T plus 90E pangkat min 2T. Maka ini hasil dari persoalannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hadi Muhammad Husna dengan NPM 2405221 dari kelas 5B. Di sini saya akan mereview atau membahas ulang soal UTS mata kuliah sistem kontrol. Baik, sebelum masuk ke pembahasan, saya ucapkan terima kasih kepada saudara Farid yang telah mengerjakan nomor 1, dan kita langsung saja masuk ke pembahasan nomor 2, yang dimana pada soal nomor 2 ini kita ditugaskan untuk mencari transfer fungsi dengan metode SFG dan Mason Rule. Kemudian langkah pertama yang kita lakukan adalah mengubah rangkaian ini dengan titik-titik ini diubah menjadi node, atau bisa kita lihat di sini seperti ini. Nah, kemudian langkah selanjutnya yaitu kita menentukan forward path. Untuk forward path-nya di sini, langkah yang kita lakukan adalah dengan cara menentukan node-node-nya itu dari R ke Y. Nah, untuk forward path yang pertama yaitu ada R, A, B, C, D, dan E, kemudian ke Y untuk forward path pertama. Kemudian untuk forward path kedua kita sama seperti langkah pertama, seperti path pertama. Akan tetapi yang bedanya di sini adalah kita ke sini arahnya ke atas. Kemudian untuk path kedua yaitu R, A, B, C, kemudian sini ke E dan ke Y. Kemudian kita menentukan forward path gain-nya, yang dimana forward gain ini di sini dalam rangkaian ini terdapat beberapa gain. Di sini ada gain 1 atau G1, G2, G5, G3, G4, dan sini ada G6. Nah, untuk menentukan forward path gain, sini kan ada dua ya. Di sini dari sini, dari R langsung ke Y ke sini, dan kemudian dari R di sini kemudian naik ke atas ke sini seperti forward path yang tadi ya. Nah, untuk forward path gain yang pertama di sini kita dapat G1, G2, dan G5. Nah, untuk forward path gain kedua yaitu di sini G1,
sini langsung arahnya ke sini, ke atas, G6. Nah, sehingga didapatkan forward pad gain pertama yaitu G1, G2, G5, dan kemudian forward pad gain yang kedua yaitu G1 dan G6. Kemudian langkah selanjutnya yaitu untuk mencari atau menentukan loop gainnya, dimana loop gain ini kita mencari dulu loop, dimana loop ini yang saya dapat itu loop pertama yaitu dari A sampai D, kemudian dari D ini balik lagi ke node A. Nah, sehingga yang didapat yaitu loop 1 sama dengan A, min B, min C, min D, min A, kemudian sama dengan, nah untuk gainnya sendiri yaitu kan dari A ke D itu gainnya itu adalah G1 dan G2. Kemudian untuk G4 nya kenapa min? Karena arah dari D ke A itu akan arahnya itu dari D ke A berlawanan sama yang di atas ini. Jadi ketika arahnya berlawanan ke sini, maka bisa kita tulis negatif. Nah, kemudian untuk loop gain yang kedua, di sini ada B, C, kemudian dari C itu balik lagi ke B. Nah, untuk gainnya sendiri kita dapat di sini G, kemudian dari ini karena arahnya berbeda dari yang atas ke kiri, maka ini dapat adalah minus G3, atau kita bisa tulis dengan min G1 kali G3. Nah, untuk number of non-touching loopnya sama dengan 0, maka kita langkah selanjutnya adalah menentukan determinan SFG sama dengan rumus delta sama dengan 1 min L1 tambah L2 tambah touching loopnya sendiri, yaitu sama dengan 0. Kemudian kita masukkan saja L1 dan L2 nya, sehingga min 1 dikurangi minus G1 dikali G2 kali G4 min. Kenapa ini min? Karena ketika plus bertemu min kan jadi hasilnya minus, jadi kita tulis langsung saja jadi minus G1 kali G2, atau kita bisa tulis lagi 1 plus G1 kali G2 dikali G4 plus G1 kali G2. Kenapa ini plus dan ini plus yang tadinya dari min? Karena ini 1 min G1 sama dengan plus G1, kemudian ini kita min. Ketika min bertemu dengan min, maka hasilnya plus. Jadi hasilnya seperti ini. Mungkin sekian saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Hardi yang telah mengerjakan soal nomor 2. Selanjutnya saya akan mengerjakan soal nomor 3. Nah, di dalam soal nomor 3 ini ada sebuah rangkaian yang diketahui nilai konstanta inputnya atau RS, terus GS-nya, dan juga HS. Nah, untuk yang pertama ditanyakan konstanta output atau CS. Nah, di dalam sistem close up, hubungan antara input dan output diberikan dalam persamaan CS dibagi RS sama dengan GS dibagi 1 ditambah GS dikali HS. Nah, terus disubstitusikan kepada nilai yang sudah diketahui. Jadi tinggal dimasukkan. Nah, setelah dimasukkan konstanta inputnya, terus nilai GS-nya, dan nilai HS-nya, saatnya kita mencari CS atau konstanta outputnya. Nah, mencari CS ini di saat mendekati 0 atau steady state. Nah, kita masukkan nilai 0-nya, maka dihasilkan 4,545 untuk konstanta
output. Nah, untuk yang kedua ditanyakan gambar S-plane untuk stabilitas sistem. Nah, untuk fungsi transfer close up-nya itu TS sama dengan GS dibagi 1 ditambah GS dikali HS. Nah, penyebutan dari fungsi transfer tersebut menjadi 1 ditambah GS dikali HS sama dengan 1 ditambah 2S ditambah 1 dikali 0,1 sama dengan 1 ditambah 0,2S ditambah 0,1 sama dengan 0,2S ditambah 1,1. Nah, kita cari nilai S yang membuat penyebutnya ini 0. Nah, didapatilah 0,2S ditambah 1,1 ini sama dengan 0. Lalu dipindah ruaskan. Kemudian si S-nya itu hasilnya min 5,5. Nah, karena pole sistem close up-nya min 5,5 berada di sebelah kiri sumbu imajiner pada S-plane, maka sistem ini stabil. Nah, ini gambaran untuk X-pole-nya. Nah, yang ketiga, yang terakhir, ditanyakan tau-nya. Nilai tau-nya. Nah, si tau ini didefinisikan sebagai kebalikan dari nilai absolute pole system. Karena tadi si pole system close up-nya min 5,5, maka si tau-nya 1 dibagi min 5,5 hasilnya 0,182.